seiring dengan kelulusan anak-anak setingkat SMA SMK ya. Ketika pemerintah tidak pernah dia mau mengeluarkan political will-nya untuk bagaimana mengkanalisasi pengangguran itu bisa tersalurkan bekerja. Contoh, kalau saya boleh saran ya, nggak apa-apa dipersyaratkan semua perizinan hotel, apartemen, mall, pasar, perumahan apapun lah yang mengajukan izin ke pemerintah kota itu dipersyaratkan saja. Wajib 50% dia harus mengambil tenaga kerja orang Depok. Apapun, mau supir, mau operator, mau cleaning service, mau security, tukang taman, wajib. Nah, kalau ada kewajiban seperti itu, maka dipastikan tingkat pengangguran akan berkurang karena ada penampungan. Kalau tidak pasti akan naik terus. Itu yang pertama. Yang kedua, coba dipanggil JM, owner dari seluruh pabrik yang ada di Depok, terutama di Jalan Raya Bogor yang masuk ke wilayah Depok. Panggil semua. Panggil, minta ke karyawan mereka JM-nya, berapa karyawan Anda di perusahaan ini? Kan ada yang 4.000, ada yang 6.000 gitu. Nah, mereka kan bukan karyawan tetap. Mereka kan sekarang itu kan kontrak, per tahun sekali diperpanjang. Kalau dia pakai jasa sekarang apa istilahnya? Outsourcing. Nah, boleh dia outsourcing dengan perusahaan A, pensuplai security contoh. Tapi ada klausul diisyaratkan dari perusahaan itu memberikan outsourcing kepada perusahaan A, lo ngambil security-nya bocah Depok. Bahwa dia ada pendidikan, ada diklat, ada latihan bela diri, itu teknis. Gitu loh. Kalau sudah dilatih, diseragamin, dia udah gagal lagi kan. Tapi kalau tidak ada penekanan menjadi satu prasyarat, sekarang ini masuk ke karyawan pabrik udah pakai duit. Ninggangnya karyawan buruh pabrik udah pakai uang. Tuh bayangin coba gimana peluang ini akan terbuka lebar, peluang pekerjaan yang ada akan makin sempit. Nah, yang ketiga, saya mengimbau kepada pemerintah kota untuk mensupport program-program UMKM dan koperasi di Kota Depok secara baik secara SDM, pemasaran, finansial itu disupport agar timbul kemandirian, sehingga mereka ini kan dari punya karyawan 2 orang, maju nambah 4 orang, maju nambah 10 orang, ini juga bisa mengurangi loh dari home industry, UMKM, koperasi yang ada di Depok. Tapi mereka harus dibina. Kalau mereka bikin packagingnya aja juga jelek, ya gimana orang mentarik isinya? Dia tidak punya tahu pemasaran gimana? Contoh, kalau UMKM bergerak di bidang kuliner, ya dipersyaratkan dong bahwa supermarket, mall di Depok ini wajib mereka menyiapkan space untuk UMKM itu menaruh dagangannya di situ. Kalau nggak bisa mereka bisa besar gitu loh, karena market mereka kecil. Ninggang dia UMKM di Limo, ya paling dagang sebulan Limo. Tapi kalau produksi boleh di Limo, tapi katakanlah mungkin kacang gorengnya itu bisa dijual di supermarket, di mall-mall di Depok, dia bisa produksi lebih banyak dong, untuk karyawan lebih banyak. Nah, menurut saya pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan kertas kuning ya, tanpa dilakukan upaya-upaya secara serius untuk mengurangi tingkat pengangguran ini. Gini, kolaborasi perbandingannya adalah tingkat pengangguran tinggi itu berbanding lurus dengan kerawanan sosial. Mau faktanya, di Depok ini kan banyak curamur. Di Depok ini juga kan masih ada begal. Dan orang maling tidak hanya motor, burung pun dipaling sekarang ini gitu loh. Di teras orang bisa diambil, digait gitu. Nah, tingginya tingkat pengangguran berbanding lurus dengan kerawanan sosial. Yang kedua, tingginya pengangguran itu ya gimana dia mau kredit motor, orang kerja juga kagak, rokok aja masih minta lemaknya kan repot. Nah, jadi mengatasi problematika pengangguran ini menurut saya harus serius karena dia berdampak efek besar kepada tatanan baik perekonomian, tingkat daya beli masyarakat maupun keamanan, ketertiban itu berdampak. Nah, kita punya pabrik,
kita punya permohonan perizinan mall, apartemen, hotel, itu kalau dipersyaratkan ada klausul not persyarat. Jadi izin normatif terpenuhi, tapi tambah satu izin lagi. 50% karyawan itu harus orang Depok. Apa buktinya? Yang mendapat rekomendasi kertas kuning dari Dinas Tenaga Kerja Sosial, Kota Depok. Jadi kertas kuning yang dikeluarkan oleh Ditnaker Kota Depok itu akan menjadi mahal, akan menjadi berfungsi, akan menjadi efektif manakala si owner pabrik ini sudah dilakukan dulu komunikasi oleh pemerintah. Kamu ambil orang Depok yang berKTP Depok yang sudah mendapat rekomendasi kertas kuning dari Dinas Tenaga Kerja. Siapapun yang melamar dia terima sesuai dengan kuota, kami 50%. Kalau 4.000 berarti 2.000 dong. Kalau 6.000 berarti 3.000. Nah, pertanyaan saya, ada nggak kemauan untuk mempersyaratkan semua proses izin itu adalah klausul penambahan untuk menyerap, mengatasi pengangguran itu? Kan harus ada. Kalau nggak bisa. Karena kan pemerintah kan tidak ada lagi memberikan peluang orang honor itu boleh, kecuali mereka harus ikut tes P3K. Artinya kan orang akan bekerja di PNS itu hanya 2 jalur sekarang. 1 jalur ikut tes PNS, 2 jalur ikut tes P3K. Honorarium nggak ada lagi. Berarti pemerintah akan kecil menyerap tingkat pengangguran itu. Nah, yang paling besar itu adalah mereka kita lempar ke lembaga atau ke perusahaan yang memang punya karyawan besar. Mereka akan berkurang ketika kita kembangkan usaha-usaha mandiri, UMKM Koperasi Depok itu dengan disupport oleh pemerintah. Dia akan berkurang pengangguran itu ketika kita bisa mempersyaratkan perizinan di Depok itu wajib mempekerjakan apapun kebutuhannya, kecuali tenaga ahli ya. Itu kan ada porsi 50%, itu bisa diisi oleh perusahaan dengan tenaga ahli yang dia butuhkan. Tapi 50% saya yakin itu berkaitan dengan security, operator, driver, cleaning service, itu nggak usah ada prasyarat, prasyarat macam-macam. Karena itu kan bukan tenaga ahli, ahli. Itu kan hanya kebutuhan sumber daya manusia. Operator, cleaning service, tukang taman, security, driver, itu kan tidak butuh keahlian khusus. Dia butuh hanya keterampilan. Nah, saya belum melihat ada ketentuan dari pemerintah kota memprasyaratkan perizinan, anggap saja perizinan sebuah apartemen yang butuh security 40, butuh OB-nya katakanlah 60, berarti kan 100. Nah, dari 100 itu kan belum ada ketentuan syarat. 50 itu wajib Kota Depok, nggak ada. Nah, kalau itu tidak dilakukan dan tidak punya keberanian untuk melakukan itu, maka persentase peningkatan pengangguran akan semakin tinggi. Karena tiap tahun orang akan lulus sekolah dan tiap tahun juga akan nganggur. Kalau nganggur ini dibiarkan larut, dia akan muncul menjadi kerawanan sosial. Pencurian, tawuran, begal, narkoba, udah kemana-mana.